Halo Elevators, buat Elevators yang sedang bekerja di luar negeri atau belajar di luar negeri atau punya anggota keluarga yang sedang belajar atau tugas di luar negeri dan akan kembali ke Indonesia. Wah, barang-barangnya banyak untuk pindahan. Ini nanti kena biaya masuk, kena pajak nggak ya? Mau tahu? Ayo kita bahas. Elevators, terutama yang sedang bertugas di luar negeri atau belajar di luar negeri atau punya sanak saudara keluarga yang sedang belajar atau tugas di luar negeri, ketika akan kembali ke Indonesia, barang bawaannya, barang pindahan cukup banyak, tidak usah khawatir. Pemerintah menyediakan fasilitas pembebasan bea masuk atas barang pindahan. Asik kan? Lantas aturannya bagaimana? Nah, untuk barang pindahan ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 28 garis miring PMK titik 04 garis miring 2008 tahun 2008 tentang pembebasan bea masuk atas barang pindahan. Dalam peraturan menteri ini diatur bahwa barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri kemudian dibawa pindah masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah ini tidak berlaku terhadap barang pindahan yang dikategorikan sebagai barang dagangan atau kendaraan bermotor. Jadi jangan sekali-kali bawa kendaraan bermotor masuk ke Indonesia sebagai barang pindahan. Itu jelas akan ditolak. Tata cara impornya bagaimana? Pertama, barang pindahan yang diimpor diberikan fasilitas pembebasan bea masuk harus tiba bersama-sama dengan pemilik barang. Atau kalau mau dikirim bisa juga paling lama 3 bulan sesudah kedatangan pemilik barang atau sebelum pemilik barang tiba di Indonesia. Atas impor barang pindahan itu dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Bea dan Cukai. Nah, untuk itu pemilik barang atau kuasanya harus menyampaikan laporan pemberitahuan pabean impor ke kantor pabean tempat di mana barang tersebut akan masuk. Dengan melampirkan yang pertama daftar rincian jumlah jenis dan perkiraan nilai pabean yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Indonesia tentunya ya. Ini yang disebut packing list, jumlahnya, jenisnya, perkiraan nilainya, harus ada perkiraan nilainya. Entah itu dulu belinya harganya berapa atau kurang lebih sekarang harga pasarnya berapa. Itu silahkan diisi sendiri. Kemudian ada surat keterangan atau dokumen-dokumen terkait yang akan saya bahas lebih lanjut nanti dan fotokopi paspor. Siapa yang bisa menikmati pembebasan bea masuk barang pindahan ini? Yang pertama adalah PNS atau ASN, TNI dan Polri yang bertugas di luar negeri atau tugas belajar di luar negeri. Kedua, pelajar atau mahasiswa Indonesia di luar negeri. Ketiga, diplomat dan pekerja di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Keempat, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, sering juga kita sebut sebagai PMI. Dan kelima adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Mereka pindahan juga kan, pindah ke Indonesia. Yang pertama saya akan bahas tentang PNS atau ASN, TNI dan Polri yang tugas di luar negeri atau tugas belajar di luar negeri.
Penugasan ini harus minimal 1 tahun, jadi bukan 3 bulan atau setengah tahun kemudian balik. Minimal 1 tahun, dibuktikan dengan adanya surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan. Kemudian yang tugas belajar tentunya harus ada surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan. Sedangkan untuk pelajar dan mahasiswa Indonesia di luar negeri itu juga harus belajar di luar negeri minimal 1 tahun, kemudian dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolahnya atau dari universitasnya bahwa yang bersangkutan telah selesai belajar. Harus ada keterangan tersebut. Berikutnya adalah untuk para diplomat dan pekerja di perwakilan Indonesia di luar negeri. Penempatan itu harus minimal 1 tahun terus menerus, tidak boleh kurang dari 1 tahun. Ini juga berdasarkan perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri. Dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan Indonesia, tempat bekerjanya di mana, kemudian juga bagi yang pekerja di perwakilan Indonesia itu ada surat perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi harus dokumen-dokumen ini harus lengkap. Nah, ini yang seru. WNI yang bekerja di luar negeri. Ini mencakup warga negara Indonesia yang bekerja dan berdomisili di luar negeri minimal 1 tahun terus-menerus. Ini juga dibuktikan dengan surat keterangan pindah. Jadi ingat, sebelum ke luar negeri lapor dulu, sampai di negara lain tempat bekerja, lapor juga ke kedutaan kita bahwa kita sudah pindah domisilinya ke sana. Kemudian juga seperti tadi saya sampaikan harus ada rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan. Jadi ada packing listnya, barangnya apa saja, jumlahnya berapa, kemudian nilainya berapa, itu disaksikan oleh perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan. Yang terakhir adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ini pindahan juga. Warga negara asing yang pindah bekerja di Indonesia bisa sendirian, bisa juga bersama keluarganya, diberi pembebasan bea masuk setelah pertama mendapatkan izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu bentuknya kartu izin menetap sementara untuk masa paling singkat atau minimal 1 tahun. Dan ada izin kerja sementara dari kementerian yang membidangi ketenaga kerjaan, yaitu berupa kartu izin tenaga kerja asing sementara, juga minimal untuk 1 tahun. Itu tadi peraturan terkait barang pindahan yang bisa mendapatkan pembebasan bea masuk ketika dibawa ke Indonesia. Jadi tidak perlu risau lagi. Jika ingin mengetahui lebih rinci, silahkan lihat peraturan Menteri Keuangannya. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.